Jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur lakukan City Tour Madinah. Ratusan umat Buddha gelar puncak perayaan Waisak di Candi Kedaton, Muaro Jambi. Dit Polairut Polda Jambi imbau nahkoda tingkatkan keselamatan pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Minggu 18 Mei 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Saudara, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melakukan City Tour Madinah sebelum fokus ibadah ke Masjid Nabawi. Seluruh jemaah dipastikan dalam kondisi sehat. Memasuki hari kedua di Arab Saudi, Sabtu 17 Mei 2025 sekira pukul 8 waktu Arab Saudi kemarin, beberapa tempat bersejarah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah mulai dikunjungi jemaah haji kloter BTH 14 Embarkasi Haji Antara Jambi. Kunjungan tersebut merupakan layanan gratis yang diberikan pihak maktab terhadap jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Berdasarkan jadwal, beberapa tempat yang dikunjungi itu adalah Masjid Quba, Jabal Uhud diakhiri dengan kunjungan ke kebun kurma. Ketua Kloter BTH 14 Embarkasi Haji Antara Jambi, Arpah Manaba mengatakan, beberapa tempat ibadah dan sejarah menjadi objek yang dikunjungi, seperti Masjid Quba dan Masjid Qiblatain yang diisi dengan sholat sunnah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangkitkan gairah keislaman jemaah haji tentang beratnya perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk menegakkan ajaran Islam. Dari perjalanan spiritual tersebut, jemaah haji juga diharapkan semakin memperkuat keimanan dalam memahami makna haji sesungguhnya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jamaah kloter 14 menuju Masjid Quba pada hari ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan kembali melanjutkan ke tempat-tempat selanjutnya. Dari laporan Ketua Kloter BTH 14 Embarkasi Haji Antara Jambi, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 125 orang dalam kondisi sehat. Mereka nantinya akan berada di kota Madinah selama 8 hari sebelum bertolak ke kota Mekah. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jemaah haji Kabupaten Sarawangun yang tergabung dalam kloter 16 telah tiba di kota Jeddah pukul 2 dini hari. Kemenak memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. 239 orang jemaah haji Kabupaten Sarawangun yang tergabung dalam kloter 16 bersama Kabupaten Tebo dan Muaro Jambi saat ini sedang melakukan rangkaian ibadah di kota Mekah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarawangun Muhammad Syatar mengatakan, berdasarkan koordinasi dan laporan harian dari petugas haji dan KBIH, semua jemaah haji dalam kondisi sehat. Rombongan jemaah haji berangkat dari Embarkasi Batam pukul 17:50 waktu Indonesia Barat kemarin, menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dan sampai pada hari Minggu 18 Mei pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi. Syatar menjelaskan, berdasarkan jadwal hari ini seluruh jemaah haji Kabupaten Sarawangun akan melakukan rangkaian ibadah umroh wajib, dimulai dari tawaf dan sa'i sampai dengan tahalul. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan dan ibadah harian hingga menuju puncak haji yang dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Dan kondisi jamaah, baik jamaah Sarawangun
Tebo dan Muara Jambi yang tergabung dalam kloter 16 itu alhamdulillah sehat-sehat saja. Artinya semua bisa diberangkatkan. Nah, nanti dari Batam jemaah kita langsung ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ini perjalanan dari jemaah calon haji kita. Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun mengingatkan petugas haji dan tim kesehatan untuk selalu mengingatkan jamaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan selama di Mekah, sehingga dapat melaksanakan rangkaian dan ibadah haji secara optimal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Satu orang jemaah haji asal kota Jambi harus dirawat di rumah sakit di Madinah, Arab Saudi karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Jemaah haji tersebut kini mendapatkan perawatan intensif dari tim medis setempat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan petugas haji daerah kota Jambi, Pak Kamal Firdaus, langsung dari Tanah Suci. Halo, Assalamualaikum, selamat siang waktu Arab Saudi, Pak Kamal. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kamal, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini jamaah haji asal kota Jambi yang mendapatkan perawatan intensif? Ya, terhitung kemarin ada satu orang jemaah haji kota Jambi atas nama yang usia 71 tahun dirawat di rumah sakit King Salman di Madinah karena terserang disentring. Begitu, Pak. Lalu keadaannya sekarang seperti apa, Pak? Apakah masih menjalani perawatan atau seperti apa, Pak? Nah, sampai sekarang masih di rumah sakit dan tanggal 20 baru akan dikunjungi lagi visit. Lalu untuk jamaah lainnya, apakah saat ini sudah mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji, Pak? Ya, kalau di Madinah ini kan ada sebagian juga sudah ziarah ke Ramadan dan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Lalu untuk agenda besok hari, direncanakan akan ada kegiatan seperti apa, Pak Kamal? Besok, kloter 13 akan melakukan ziarah ke Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan lain-lain. Kemungkinan setelah itu kloter 14 akan melakukan hal yang sama. Dan untuk keadaan kesehatan saat ini bagi jemaah haji yang lain, seperti apa Pak Kamal? Sampai saat ini, alhamdulillah, dalam kondisi yang masih sehat. Biasalah, ada yang demam sedikit, tapi masih bisa diatasi. Yang pasti banyak ya belum kembali ke hotel yang tersesat saja. Baik, terima kasih Pak Kamal melaporkan langsung dari Tanah Suci. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Kita ke sorotan lainnya. Jelang Hari Raya Idul Adha, peternak mengaku penjualan hewan kurban menurun dari tahun sebelumnya. Biasanya 3 pekan jelang Idul Adha penjualan mencapai 100 ekor lebih, namun kini baru terjual 90 ekor. Salah seorang peternak sapi mengaku penjualan hewan kurban tahun 2025 sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Biasanya selama 3 pekan jelang Idul Adha penjualan mencapai 100 ekor lebih, namun hingga saat ini baru mencapai 90 ekor. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab turunnya tingkat penjualan hewan kurban tersebut. Karena belum banyak masyarakat atau instansi yang datang ke kandang untuk membeli hewan kurban baik sapi maupun kambing. Meski demikian, ia berharap dengan sisa waktu ini penjualan dapat meningkat, sehingga jumlah sapi di kandang dapat terjual sesuai dengan target. Kalau kita lihat sampai saat ini, itu penurunannya agak drastis gitu. Biasanya kalau 3 minggu sebelum hari H, kita sudah menjual kurang lebih 150 ekor. Sampai hari ini baru mencapai 90 ekor. Tapi kita harapkan dalam 3 minggu ke depan mudah-mudahan akan meningkat lagi.
Indra menjual 1 ekor sapi mulai dari 18 juta rupiah hingga 25 juta rupiah untuk jenis sapi Bali. Kemudian untuk kambing mulai dari 2,5 juta rupiah dari harga terkecil hingga 3 juta rupiah per ekor. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan personel amankan puncak perayaan Waisak di Muaro Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Ratusan umat Buddha memperingati puncak prosesi Waisak 2569 Buddhis Era. Ibadah yang berlangsung di Candi Kedaton tersebut berlangsung hikmat. Prosesi puncak perayaan Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 dilakukan dengan kirap dari luar kawasan candi menuju Candi Kedaton. Dengan membawa persembahan suci untuk Sang Buddha, selanjutnya prosesi persembahan puja penyalaan lilin. Prosesi puncak Waisak ditandai dengan puja bakti dan pemberkahan tirta suci. Ketua Staf Jinarakita Biksu Niana Bandu Stafira mengatakan, perayaan Trisuci Waisak menjadi momentum kebangkitan bagi umat Buddha. 3 peristiwa penting dalam peringatan Trisuci Waisak, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, kemudian mengingatkan kembali pencerahan sempurna Guru Buddha di bawah pohon Bodhi, dan ketiga, melihat Mahaparinibbana di Kusinara yang bukan menjadi sebuah pengakhiran, namun sebagai permulaan kembali bagi umat Buddha untuk menatap kehidupan. Momentum kebangkitan bagi umat Buddha untuk melihat ke dalam, lalu bagaimana membangkitkan semangat Trisuci Waisak. Sama seperti tema di tahun ini yang diusung oleh panitia perayaan Waisak bersama umat Jambi di Candi Kedaton Muara Jambi. Prosesi Waisak tahun 2025 yang dipusatkan di Candi Kedaton Kabupaten Muaro Jambi diikuti umat Buddha dari berbagai kalangan. Perayaan Waisak mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ratusan personil gabungan diterjunkan di lokasi puncak perayaan Waisak tahun 2025. Kegiatannya berlangsung tadi pagi berjalan dengan aman dan kondusif. Ratusan personel gabungan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP diterjunkan dalam pengamanan keberlangsungan puncak peringatan perayaan Waisak 2569 Buddhis Era di Candi Kedaton, Kabupaten Muaro Jambi. Sejumlah personil ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk dan keluar, hingga di area tempat ibadah yakni Candi Kedaton. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Sibabora mengatakan, prosesi ibadah umat Buddha berlangsung aman. Untuk situasi wilayah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi kondusif dan terkendali. Sebelum pelaksanaan puncak kegiatan, personel telah dikerahkan untuk memastikan lokasi kegiatan aman dan para umat Buddha dapat melaksanakan ibadah dengan rasa nyaman. Yang mengadakan Waisak itu keliling dari Candi Kedaton, kita juga buat titik-titik personil untuk menjaga keamanan dan bersyukur buat masyarakat yang baik, bekerja sama yang baik, hari ini berjalan dengan aman, terkendali, kondusif. Perayaan Waisak di Candi Kedaton berlangsung hikmat dengan dihadiri ratusan umat Buddha di Jambi. Turut hadir dalam puncak perayaan Waisak tersebut unsur Forkompinda Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Masyarakat diminta waspada terhadap bencana yang dapat muncul kapan saja.
Saat ini wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang berada pada musim pancaroba, yang merupakan masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Hal ini berdasarkan data dari BMKG Jambi yang dihimpun oleh BPBD setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan, perubahan cuaca yang tidak menentu dituntut untuk selalu siap dalam berbagai kondisi, termasuk hujan yang datang tiba-tiba. Hujan mendadak dengan intensitas beragam seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat meningkatkan risiko penyakit hingga bencana. Dalam musim pancaroba ini, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kerap dilanda hujan dengan intensitas tinggi, disertai angin kencang yang membahayakan. Apalagi dalam sepekan ini, angin kencang telah merobohkan satu pohon besar hingga memakan korban. BPBD telah mengirim surat terusan atau tindak lanjut ke setiap wilayah yang berpotensi, terutama kepada lurah dan kepala desa yang memiliki wilayah pesisir, seperti di Kecamatan Mendahara, Nipah Panjang, Muara Sabak Timur, Berbak, Kuala Jambi, dan Sadu. Untuk kecepatan kisaran angin laut di wilayah pesisir belum dapat dipastikan secara pasti, karena kecepatan angin tiap waktu kerap berubah. Itu sudah kita himbau bahwa kondisi saat ini dengan curah hujan yang tinggi, pemerintah daerah sudah menyampaikan himbauan ke seluruh camat, kepala desa, bahwa dengan kondisi yang curah hujan cukup tinggi ini, untuk selalu waspadai, ditambah lagi dengan keadaan ini kecamatan terdampak banjir, mereka untuk selalu berhati-hati dan ketika ada kejadian mereka segera melaporkan kepada pihak kecamatan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi akan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Ditpolairut Polda Jambi mengimbau seluruh nahkoda kapal dan pengguna transportasi Sungai Batanghari agar lebih waspada dan menjaga keselamatan pelayaran, khususnya di tengah kondisi peralihan cuaca yang tidak menentu. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi mengimbau seluruh pengguna transportasi sungai, khususnya para nahkoda kapal yang melintas di aliran Sungai Batanghari, untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat berlayar. Imbauan ini diberikan pasca insiden kapal takbut pengangkut batu bara menabrak tiang fender jembatan Gentala Arashi akibat kondisi cuaca buruk. Direktur Ditpolairut Polda Jambi, Kombes Pol Triwaluyo menegaskan bahwa faktor cuaca ekstrim seperti angin kencang, hujan deras, dan kabut tebal merupakan penyebab utama kecelakaan di perairan. Kondisi ini menjadi ancaman nyata, baik bagi kapal-kapal bermuatan besar maupun perahu-perahu tradisional yang kerap melintasi sungai. Diharapkan kepada para nahkoda agar tidak memaksakan pelayaran di tengah kondisi cuaca buruk. Yang jelas kami mengimbau kepada pengguna transportasi Sungai Batanghari, baik itu nahkoda atau kapal-kapal yang helmdik di wilayah sungai ini, kami mengimbau yang pertama kali jelas keselamatan yang diutamakan. Kedua, kita juga melihat cuaca dan teknik statik terkait alur. Kayak contoh mungkin ini tongkang membawa batu bara. Para pengguna transportasi sungai diharapkan semakin sadar akan pentingnya keselamatan pelayaran, terutama saat menghadapi peralihan cuaca. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca ekstrim masih terjadi di kota Jambi. Kondisi ini menjadi keluhan bagi petani melon lantaran banyaknya jamur yang menghambat pertumbuhan buah. Cuaca ekstrim yang melanda di kota Jambi dalam sepekan terakhir membuat petani melon mengeluh, karena buah melon mereka mengalami penurunan kualitas hingga menyebabkan hasil panen yang tidak sesuai harapan. Yogo, salah seorang petani melon di Kebun Boho, Kelurahan Kenali, Kota Jambi, mengatakan bahwa intensitas hujan tinggi membuat buah melon berjamur. Bahkan daun melon menjadi keriting dan kering, sehingga produksi buah tidak maksimal. Biasanya satu batang pohon melon mampu menghasilkan buah dengan berat 4 kg. Namun akibat cuaca ekstrim, pertumbuhan buah maksimal hanya 2 kg. Kita di
jamurnya Mas ya, kalau cuaca ekstrim ini biasanya ya kita kalah di jamurnya Mas. Di jamur ya Mas? Iya, jamur. Kita biasa rutin harus 2 atau 3 hari sekali itu aplikasi obat jamur. Nah, daunnya kering-kering gini Mas, terotong-terotong. Nah ini kan jadinya ya apa ya, fotosintesisnya terganggu, jadi pembuahan pun nggak maksimal. Petani berharap adanya bantuan dari pemerintah Kota Jambi terkait obat pembasmi hama, sehingga kualitas buah dapat terjaga dengan baik dan tumbuh maksimal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pelantikan pengurus wilayah GP Ansor dan peluncuran badan usaha milik Ansor berlangsung hikmat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Pelantikan pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jambi periode 2024-2028 berlangsung hikmat. Acara ini juga sekaligus dirangkai dengan peluncuran Badan Usaha Milik Ansor atau BUMA. Pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jambi masa hikmat 2024-2028 secara resmi dilantik. Kegiatan yang dilaksanakan di F Garden Kota Jambi pada Sabtu kemarin berlangsung hikmat, namun penuh antusias dari seluruh peserta yang hadir. Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Adin menekankan pentingnya totalitas dan dedikasi dalam menjalankan amanah organisasi, khususnya di era modern yang penuh tantangan. Dalam kegiatan ini juga diluncurkan Badan Usaha Milik Ansor atau BUMA, dengan harapan mampu menjadi wadah strategis bagi pengembangan usaha di lingkungan Ansor, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian anggota maupun masyarakat sekitar. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh sahabat-sahabat di Jambi yang baru dilantik. Semoga tambah maju, tambah kuat, tambah solid untuk Ansor ke depan. Yang kedua, BUMA ini adalah bagian dari inisiasi dalam rangka 91 tahun 91 tahun Ansor. Ini betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang mulai tumbuh. Beragam lini usaha sedang kita inisiasikan, dari mulai pengembangan secara komersial, murni, kemudian koperasi dalam bentuk agregasi ekonomi rakyat, ekonomi para kader, maupun pengembangan melalui wakaf produktif. Ini semua inisiasi, mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha-usaha kader. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi inisiatif GP Ansor dalam membangun kemandirian ekonomi melalui BUMA. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang kita laksanakan pada hari ini, pelantikan pengurus wilayah GP Ansor Provinsi Jambi dan launching BUMA. Dan terima kasih kami sampaikan atas apa yang kita laksanakan ini. Kami sangat yakin dan sangat optimis bahwa itu akan sangat betul-betul membantu, bahkan sebagai bahagian daripada cepat atau lambatnya terwujudnya apa yang menjadi visi misi Bapak Gubernur Jambi. Baik, kami mengucapkan selamat ya pada pengurus Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jambi yang sudah dilantik tadi. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Dan kami juga menyambut baik ya adanya MOU antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dengan GP Ansor Jambi, yang tentunya harapan kita adalah nanti dengan jumlah anggota GP Ansor yang mencapai 80.000 nanti bisa sama-sama mengawasi isi siaran yang ada disiarkan oleh seluruh lembaga penyiaran yang ada di provinsi ini. Mungkin itu harapan kita. Melalui pelantikan ini, diharapkan pengurus baru GP Ansor Provinsi Jambi dapat menjalankan tugas dengan amanah, lebih inovatif, dan berdedikasi tinggi. Sementara itu, peluncuran BUMA diharapkan menjadi langkah nyata menuju kemandirian ekonomi organisasi yang berkelanjutan.
Asyhar TVRI Jambi melaporkan. 395 mahasiswa STIE Sakti Alam Kerinci angkatan ke-22 tahun 2025 yang berasal dari 3 program studi mengikuti wisuda. Mereka siap menyongsong dunia kerja dengan bekal ilmu ekonomi yang telah mereka tempuh. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci menggelar wisuda Sarjana Ekonomi angkatan ke-22 tahun 2025 yang bertempat di gelanggang olahraga Kota Sungai Penuh. 395 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan. Mereka terdiri dari 76 lulusan program studi akuntansi, 67 lulusan program studi ekonomi pembangunan, dan 252 lulusan program studi manajemen. Ketua STIE Sakti Alam Kerinci, Gampo Haryono, memimpin langsung prosesi wisuda. Ia mengapresiasi perjuangan para lulusan dan mendorong mereka untuk menjadi pelaku ekonomi yang berintegritas serta kompeten menghadapi tantangan global. STIE Sakti Alam Kerinci juga terus berkomitmen untuk melahirkan sarjana ekonomi yang unggul dan berdaya saing serta siap memasuki dunia kerja. Selain itu, dengan bekal ilmu yang didapat selama berada di bangku perkuliahan, diharapkan para lulusan yang baru diwisuda juga mampu untuk bersaing di dunia kerja. Alhamdulillah hari ini seluruh kegiatan dari pagi tadi, kegiatan hari Sabtu ini berjalan dengan baik. Semua wisudawan juga tertib dan alhamdulillah juga sudah mencapai kesuksesan di penentuan tadi. Mungkin harapannya bagi wisudawan dan wisudawati bagaimana? Harapan kepada wisudawan dan wisudawati, semoga wisudawan dan wisudawati bisa sukses di dunia kerja, di dunia nyata. Semoga teori-teori yang sudah didapatkan di STIE bisa diterapkan di dunia kerja. STIE Sakti Alam Kerinci berencana untuk membuka program pasca sarjana guna memperluas akses pendidikan lanjutan bagi para lulusan dan masyarakat. Dengan prosesi ini, STIE Sakti Alam Kerinci menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi dan bisnis. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-24. Untuk mendukung suksesnya pesta olahraga tersebut, Pemkab mempersiapkan pembangunan venue dan fasilitas lainnya agar atlet nyaman saat bertanding. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat menyatakan siap untuk melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-24 yang akan dilaksanakan di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Pemerintah kabupaten bersama KONI terus berkoordinasi untuk menentukan arah kebijakan dan mempersiapkan program sebagai persiapan menuju Porprov. Pemerintah telah membangun beberapa fasilitas gelanggang olahraga untuk menunjang pelaksanaan Porprov ke-24 tahun 2026. Sebagai tuan rumah, tentu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki target pelaksanaan Porprov berlangsung aman dan sukses, serta mampu mengangkat daerah ke level yang lebih tinggi melalui prestasi di bidang olahraga. Dalam waktu dekat ini, kita sudah tidak sampai 1 tahun lagi. Ya kurang lebih hampir 10 bulan lebih lah dikit. Kita sudah siap-siap mulai hari ini mempersiapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jambi yang ke-24. Nah, sebagai tuan rumah tentu kita mempersiapkan sarana dan prasarana, tapi tidak cukup itu. Kita ingin sebagai tuan rumah, kita juga harus menjadi juara umum. Pemerintah kabupaten melalui Disparpora dan KONI terus bersinergi, memastikan semua venue memiliki standar nasional agar atlet merasa nyaman selama bertanding. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga, guna memacu prestasi di berbagai cabang olahraga, khususnya untuk generasi muda atlet-atlet Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, cegah peti, petugas kepolisian Kecamatan Batin 24 Batanghari lakukan patroli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini.
Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Petugas kepolisian Kecamatan Batin 24 Batanghari melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai yang diduga menjadi aktivitas penambangan emas tanpa izin dan galian C ilegal. Polsek Batin 24 bersama pihak kecamatan di wilayah setempat melakukan penyisiran di sepanjang daerah aliran sungai yang diduga kerap dijadikan tempat penambangan emas tanpa izin atau peti serta galian C. Patroli jalur air itu untuk memastikan tidak adanya oknum pelaku peti. Sasaran penyisiran dilakukan di lokasi yang sering dijumpai warga, adanya kegiatan peti dan galian C ilegal. Kapolsek Batin 24 Ibtu Edi Susanto mengatakan, dari proses pemantauan, pihaknya belum berhasil mendapatkan penambang liar. Namun demikian, petugas akan terus melaksanakan patroli berkala guna mencegah terjadinya pergerakan dari penambang-penambang liar di aliran sungai. Kami melakukan pengecekan dan menelusuri yang informasinya ada kegiatan-kegiatan terkait dengan penambangan ilegal galian C. Selama kita melakukan perjalanan, kami belum melihat atau tidak melihat adanya aktivitas maupun rakit-rakit yang ada di pinggir sungai. Edi juga mengimbau agar masyarakat khususnya oknum pelaku peti dan galian C untuk tidak lagi berkegiatan di aliran sungai yang dapat merusak lingkungan serta mencemari sungai dengan bahan-bahan kimia dari penambangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya mengejar penurunan angka kemiskinan ekstrim. Meski persentasinya sudah rendah, namun pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim ini turun hingga 0%. Angka kemiskinan ekstrim di Batanghari saat ini diklaim sudah mengalami penurunan signifikan. Dari awal sempat di angka 5%, kini sudah berada di angka 0,52%. Tren positif penurunan ini membuat pemerintah berupaya untuk menekan kemiskinan ekstrim tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa setempat guna menjalankan setiap program pembangunan yang langsung menyentuh ke masyarakat miskin, seperti infrastruktur jalan untuk memperlancar akses perekonomian masyarakat, serta bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil. Sangat jauh turun ya, dari posisi awal 21 yang hampir 5%, saat ini berada di angka 0,42. Strategi seperti apa yang kita lakukan Pak Bupati? Yang pertama, bagaimana seluruh program menyentuh orang miskin. Datanya divalidkan, kemudian programnya disampaikan, sehingga nanti mereka bisa lepas dari garis miskin. Kita tahu, tanggungan kesehatan, tanggungan pendidikan, kemudian usaha ekonominya kita bantu, tapi kita punya rencana. Bupati berharap dengan langkah-langkah strategis dalam program kerja yang telah disusun pemerintah daerah ini bisa mewujudkan target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Para petani di Kabupaten Batanghari diharapkan dapat menerapkan IP 200 serta tidak lagi melakukan alih fungsi lahan. Langkah tersebut merupakan upaya Pemkab Batanghari dalam mewujudkan swasembada beras. Pemerintah daerah Batanghari saat ini terus berupaya memenuhi target capaian di musim tanam kedua tahun 2025 ini di luasan 5.000 hektar. Langkah-langkah itu guna mendukung capaian swasembada beras di Kabupaten Batanghari. Selain bantuan benih, beberapa bantuan alat sistem pertanian juga telah diberikan pemerintah kepada kelompok tani yang membutuhkan peralatan pertanian sebagai penunjang dalam mempercepat proses tanam. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, perlunya penerapan indeks penanaman atau IP 200 di tingkat petani untuk dapat melakukan penanaman 2 kali atau lebih di lahan yang sama. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak lagi melakukan alih fungsi lahan dan harus memperluas area lahan persawahan. Pertama, bagaimana kegiatan sawah ini tidak sebagai budaya saja, tapi merupakan aktivitas ekonomi, karena harga beras relatif stabil dan malah cenderung naik. Kemudian juga Batanghari termasuk Provinsi Jambi belum sebesar pangan, jadi pasarnya masih terbuka lebar. Tidak boleh lagi alih fungsi lahan, kalau bisa malah ditambah sawahnya, karena ini kegiatan yang sangat ekonomis. Ambisi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan capaian tanam padi ini
untuk mendukung program Astacita pemerintah pusat dalam memenuhi swasembada pangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Nastasya Lega. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.